Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bagian yang kedua ini kita kembali akan membahas fikih zakat fitrah atau zakat fitri, yang pada bagian yang pertama kita sudah membahas tentang definisi zakat fitri, kemudian hikmah disyariatkan zakat fitri, kemudian poin ketiga adalah hukum mengeluarkan zakat fitri. Sudah kita bahas bersama-sama pada bagian yang pertama. Kemudian diakhiri pada bagian tersebut juga tentang syarat-syarat kewajiban zakat fitri. Ada dua syarat. Yang pertama haruslah beragama Islam, yang kedua haruslah orang yang mampu. Dan batasan mampu juga sudah dijelaskan, ada khilaf di antara para ulama, beda pendapat di antara para ulama tentang batasan orang itu dikatakan mampu. Yang pertama, apabila seorang itu memiliki makanan pokok di malam hari raya Id, ya di malam Id dan di siang harinya, maka kalau dia punya kelebihan makanan pokok tersebut di malam dan di siang Id tersebut, maka dia dikatakan orang yang mampu, sehingga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dia dan untuk orang yang dia tanggung nafkahnya. Kemudian yang pendapat kedua adalah yang dikatakan mampu adalah orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya. Ini pendapat yang tidak sahih dan sudah berlalu pembahasan tentang masalah tersebut. Yang rajih adalah pendapat pertama, bahwa yang dikatakan mampu, yang seorang itu dikenakan kewajiban membayar zakat fitri, yaitu apabila seseorang memiliki kelebihan makanan pokok di malam Id dan di siang harinya. Sudah kita lalui pembahasan. Selanjutnya adalah faidah. Faidah yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama, di sini ada disebutkan faidah terkait dengan masalah yang sudah kita bahas. Disebutkan tajibu zakatul fitri 'alal muslimil qadir 'ala adaiha. Zakat fitrah, zakat fitri wajib bagi setiap muslim yang mampu. Tajibu 'alal muslimil qadir 'ala adaiha. Wajib bagi muslim yang mampu menunaikannya. Hatta wa in kana 'abdan. Meskipun dia seorang budak. Hatta wa in kana 'abdan mamlukan kama dhahaba ilaihi al-hanabilah. Sampai meskipun dia seorang budak, tetap budak yang dimiliki. Sekarang tidak ada budak. Kalau ada budak, dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama dari kalangan madhab Hanabilah. Khilafan li jumhuril fuqaha, berbeda dengan mayoritas ulama ahli fikih. Mayoritas ulama mayoritas fuqaha, para ulama ahli fikih. Karena apa? Faqad ishtaratu li ijabiz zakati al-hurriyata. Karena mereka mensyaratkan, membuat syarat bahwa wajib zakat ini, zakat fitrah ini, syaratnya adalah al-hurriyah, bebas, bukan seorang budak.
Sehingga mereka berkata la tajibu 'alal abdi li'anna al-'abda la yamlik. Mereka berkata tidak wajib zakat tersebut bagi budak karena budak itu tidak memiliki. Ini ya seperti itu. Ini faedah yang bisa diambil dari keterangan tentang yakni syarat kedua adanya kemampuan. Syarat pertama harus Islam, yang kedua harus memiliki kemampuan. Ya, seperti itu ya. Maka budak tidak mampu sehingga tidak wajib menurut mayoritas para fuqaha. Waswab, yang benar annahu yajibu ala sayyidil muslimi ay yukhrija zakatal fitri an abdihi. Yang benar bahwa wajib bagi siapa? Wajib bagi tuannya yang muslim mengeluarkan zakat fitri untuk budaknya tersebut. Tetap dia wajib, tapi yang mengeluarkan, yang membayarkannya adalah tuannya. Mana dalil? Hadis Ibnu Umar. Di hadis Ibnu Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli abdin aw hurrin saghiran aw kabiran. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri, satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap budak atau orang merdeka, kecil ataupun dewasa. Hadis ini dikeluarkan hadis ini sahih ya, hadis ini sahih yang sudah berlalu, yaitu hadis Umar ya, yang sudah pernah kita bahas tentang hukum zakat fitri. Dan hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, maknanya seperti itulah. Kemudian kesimpulan dari yang sudah kita bahas ya, disebutkan di kitab Sahih Fiqh Sunnah di sini. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, anna zakatul fitri tajibu ala kulli hurrin muslimin yamliku qutahu wa quta iyalihi yauman aw lailatan an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Ya, bahwa zakat fitri wajib bagi setiap muslim yang merdeka, yang memiliki makanan pokoknya, makanan pokok milik dia atau untuk dia, atau makanan pokok untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Ya, yamliku qutahu wa quta iyali. Dia memiliki makan pokok untuk dia dan untuk keluarganya. Ya, di siang hari dan di malam hari. Tadi sudah sebutkan. Yang dikatakan mampu adalah seorang yang memiliki makanan pokok di malam Id dan di siang hari Id, ya, lebih dari apa yang ia miliki, sehingga dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Kemudian an-nafsi wa amman talzamu nafaqat, saya sebutkan untuk dirinya dan untuk orang yang dia tanggung. Seperti siapa? Seperti istrinya dan anak-anaknya dan pembantunya. Ya. Dalilnya hadis Ibnu Umar. Ya, hadis ini hasan. Berarti riwayatnya berbeda. Yang tadi muttafaqun alaih, yang sekarang hadis hasan li ghairihi, dikeluarkan dari Imam Ad-Darqutni. Ya. Di di kitab ini disebutkan kayak gitu. Hadis ini hasan li ghairihi, dikeluarkan dari Imam Ad-Darqutni. Kemudian juga Al-Imam Al-Baihaqi juga mengeluarkan hadis ini. Ya, disebutkan di kitab Al-Irwa Syekh Al-Albani. Dan hadis ini hasan li ghairihi. Ya, bahwasanya disebutkan di dalam hadis tersebut dari Ibnu Umar, dia berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitri anis sagiri wal kabir wal khuri wal abdi mimman tamunun. Ya, bahwasanya kata Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri, ya,
bagi anak kecil dan orang dewasa. Mau kecil mau dewasa dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, merdeka ataupun budak. Ya, dari orang-orang yang memiliki makanan pokok, ya tadi sudah sebutkan kelebihan makanan pokok, maka dikeluarkan zakat fitrinya. Hadis ini hasan li ghairihi. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm berpendapat, ya masih dalam kesimpulannya, bahwa zakat fitri tidak wajib bagi seorang ya menanggung orang lain. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hazm. La an abihi wala an ummihi wala an zaujatihi wala an ahadin mimman talzamuhu nafaqatuhu illa an nafsi. Tidak wajib dia tanggung bapaknya, ibunya, istrinya, dan seorang pun yang menjadi tanggungan nafkahnya. Tidak, kecuali dia wajib untuk menanggung dirinya sendiri. Kenapa? Wa annahu yajibu ala kullin min haula'i ikhrajuha an nafsi min malihi li dhahiri hadits Ibnu Umar al-muttafaq alaih. Ya, al-muttafaq alaih. Karena wajib ya bagi masing-masing itu, ya dari orang-orang yang sudah sebutkan itu, wajib mengeluarkannya untuk dirinya saja dari harta yang dia miliki berdasarkan zahirnya hadis tersebut. Jadi ada Imam Ibnu Hazm ini dalam mazhab zahiri, ya mazhab zahiri itu senantiasa berpegang kepada zahirnya nas, zahirnya hadis atau zahirnya ayat Al-Quran misalnya, kayak gitu. Ini berpegang kepada zahirnya hadis. Di antara ulamanya adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Nah, beliau berpendapat bahwa zakat fitri ini hanya wajib menanggung diri sendiri dan tidak menanggung orang lain, hatta dia itu adalah bapaknya atau anaknya atau istrinya yang menjadi tanggungan kewajiban nafkahnya, dia yang menanggung nafkahnya, ya berdasarkan zahirnya hadis yang tadi sudah disebutkan, hadis Ibnu Umar. Ya, di muka sudah disebutkan bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum bagi budak dan orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari seluruh kaum muslimin. Zahirnya hadis, Nabi perintahkan orang per orangnya, tidak ditanggung oleh orang lain, ya. Atau yang menanggung itu adalah orang yang menanggung nafkahnya dia menanggungnya, itu misalnya bapaknya. Tidak, kata Imam Hazm, zahirnya hadis masing-masing menanggung dirinya masing-masing, dan ini tidak sahih. Yang sahih ya sebagaimana yang sudah kita pahami, ya kalau istri yang menanggung ya suaminya, anak-anak yang menanggung adalah bapak mereka, ya seperti itu. Kemudian ada 3 faedah juga di sini sebutkan terkait dengan kewajiban zakat fitri yang menjadi tanggungan orang yang menanggungnya. Disebutkan yang pertama, la yalzamu ar-rajulu ikhraja zakatil fitri an zaujatihi allati lam yadkhul biha li'annahu la talzamuhu nafaqatuha. Faedah yang pertama, seorang suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitri bagi istrinya yang belum dia campur, yang belum dia jima atau belum dicampur, ya, karena nafkahnya juga tidak jadi kewajiban suaminya karena belum dicampur. Karena nafkahnya tidak menjadi tanggungan kewajiban suaminya, maka demikian juga kewajiban zakat fitri bukanlah tanggungan dari suaminya yang memang belum mencampurnya. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, faedah kedua, idza nashajat al-mar'atu fi waqti zakatil fitri fa fitratuha ya ala nafsiha, fa fitratu ala nafsiha la ala zaujiha. Apabila suami membangkang, durhaka apabila istri durhaka kepada suaminya di waktu kewajiban mengeluarkan zakat fitri, maka kewajiban zakat fitri tersebut adalah tanggungan si istri, karena
karena si istri itu durhaka kepada suaminya, maka suami tidak wajib menanggung zakat fitrinya karena istri tersebut sudah melawan, sudah membangkang, sudah durhaka kepada suaminya, maka suaminya tidak berkewajiban menanggung pembayaran zakat fitrinya. Ya. Fa fitratuha ala nafsiha la ala zawjiha, maka zakat fitrinya atas tanggungan dirinya sendiri, bukan atas tanggungan suaminya. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza kanatiz zaujatu kitabiyatan fala yukhriju anha zakatal fitri. Apabila si suami memiliki istri, istrinya itu adalah ahli kitab, maka sang suami juga tidak wajib mengeluarkan zakat untuknya, mengeluarkan zakat fitri untuk istri yang ahli kitab, karena memang orang kafir. Tadi sudah disebutkan syarat kewajiban zakat fitri dua, yang pertama Islam, yang kedua adalah mampu, itu memiliki kelebihan makanan pokok di malam Id dan di siang harinya. Jadi ya, kemudian poin selanjutnya, poin keberapa ini? Poin yang keempat, poin kelima ya. Poin yang kelima, yaitu tentang al-anwa'ul lati tukhraju fi zakatil fitri. Ya, benda-benda atau makanan-makanan yang dikeluarkan untuk pembayaran zakat fitri. Ya, sini sebutkan tukhraju zakatul fitri mimma yaqtatuhu al-muslimun wala tuktasaru ala ma nassa alaihi asy-sya'ir wat tamr waz zabib. Asy-sya'iru wat tamr waz zabib. Ya. Bal tukhraju min al-arus wal dhurah wa nahwihima mimma yu'tabaru qutan. Zakat fitri dikeluarkan berupa makanan pokok yang kaum muslimin menjadikannya sebagai makanan pokok. Ya. Dan tidak terbatas pada makanan-makanan yang disebutkan dalam hadis, dalam nasnya, seperti gandum, kurma ataupun kismis. Ya. Bal tukhraj minal arus wal dhurah, bahkan boleh dikeluarkan dari jenis beras, ya, padi, beras atau jagung atau yang selainnya, ya, yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai makanan pokok, yang dijadikan makanan pokok oleh kaum muslimin di sebagian tempat. Wa hadza sahhu aqwalil ulama wa huwa madhhabu Syafi'iyah wal Malikiyah wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah pendapat ulama yang paling sahih. Pendapat ulama yang paling sahih, ya, yaitu seperti dan ini adalah pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan dari kalangan mazhab Malikiyah, dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya makanan pokok yang dijadikan pembayaran zakat fitri tidak terbatas pada makanan-makanan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, bahkan seperti beras dan jagung pun atau yang lainnya juga bisa, selama memang itu adalah makanan pokok, maka bisa dijadikan alat untuk membayar zakat fitri atau makanan untuk dibayarkan sebagai pembayaran zakat fitri, gitu ya, seperti itu. Kemudian wa amma fardun nabi zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir fali'anna hadha kana quta ahli al-Madinah Adapun Nabi mewajibkan zakat fitri berupa satu sok kurma atau satu sok gandum karena keduanya itu, makanan tersebut yang disebutkan di hadis tersebut adalah makanan pokok penduduk Madinah ketika itu. Maka Nabi mewajibkan zakat fitri dari dua jenis makanan pokok tersebut, yaitu kurma dan gandum. Ya. Walau kana hadza laisa qutuhum bal yaqtatuna ghairahu lam yukallifhum ay yukhriju mimma la yaqtatun. Ya. Kalaulah kalaulah yang disebutkan itu bukanlah makanan pokok mereka, bahkan mereka menjadikan makanan pokok dari jenis yang lainnya,
tentu Nabi tidak akan membebani mereka untuk mengeluarkan ya makanan yang tidak mereka jadikan makanan pokok. Artinya ya yang Nabi wajibkan untuk membayar zakat fitrah adalah yang dijadikan makanan pokok oleh penduduk setempat. Ya, kalaulah penduduk Madinah ketika itu bukan makanan pokoknya, bukan kurma dan bukan gandum, maka tentu Nabi tidak membebani mereka untuk mengeluarkan ya makanan pokok yang bukan makanan pokok mereka. Ya, sebagaimana kama lam ya'mur bidzalika fil kafarat, sebagaimana Nabi tidak perintahkan yakni makanan pokok yang bukan makanan pokok mereka dalam pembayaran kafarat, yakni pembayaran hukuman ya, kafarah, yakni denda untuk menghapus suatu kesalahan ya, pelanggaran. Misalnya orang yang berhubungan suami istri di siang hari, maka wajib membayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka bayar memberi makan. Itu dia, memberi makannya dari makanan pokok yang ia makan gitu. Maka ini dia maka ya, sebagaimana Nabi tidak perintahkan ya membayar kafarah yang bukan dari makan pokoknya. Faqad qala ta'ala fil kafarah min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, Allah SWT berfirman tentang kafarah yamin ya. Bahwasanya kafarah yamin itu ya diantara pembayaran kafarahnya adalah memberi makan dari yang pertengahan yang kalian makan, kalian memberi makan kepada keluarga kalian. Jadi yang tengah-tengah. Ini dalam surah Al-Maidah ya, terkait dengan kafarah yamin. Mana Al-Quran? Al-Maidah ayat 89. Al-Maidah ayat 89. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian dengan sebab yakni bermain-main dalam sumpah-sumpah kalian, yakni senda gurau dalam sumpah-sumpah kalian. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tapi Allah menghukum kalian dengan sebab apa yang kalian sudah sepakati, sumpah-sumpah tersebut, yang sudah kalian akadkan sumpah-sumpah tersebut ya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka yakni apabila kalian bersumpah ya, apabila kalian bersumpah dan kalian melanggar sumpah-sumpah kalian ya, ini namanya melanggar sumpah ya, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan makanan yang kalian beri makan untuk keluarga kalian, atau memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak. Itu dia ya, dalam surah Al-Maidah terkait dengan kafarah sumpah. Jika seorang melanggar sumpah yang sudah ditetapkan, maka dia wajib membayar kafarah, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan ya, yang diberi makan untuk keluarga, kayak gitu. Kita lanjutkan. Wa shadaqatul fitri min jinsil kafarat. Nah, kemudian kata penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah ini ya, bahwasanya zakat fitri itu sama seperti kafarah. Fakilahuma muta'alliqun bil badan. Kedua-duanya terkait dengan badan. Ya, zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kesia-siaan tadi, senda gurau, bercanda, segala macam, pokoknya kesia-siaan ya, dan perkataan kotor ya, berbeda dengan zakat harta, zakat mal ya. Maka ya, ana ulangi bahwa
zakat fitri ini sama seperti kafarah. Ya, kafarah untuk membayar hukuman, ya, untuk menghapus kesalahan. Kemudian kalau zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa. Ini sama-sama terkait dengan badan. Sama. Kafarah dengan zakat fitri itu sama, terkait dengan badan. Berbeda dengan zakat harta, zakat mal. Karena zakat mal ya diwajibkan terkait dengan kelebihan harta, dengan sebab adanya kelebihan harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisabnya dan sudah dimiliki selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya, dari jenis harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Fa inna tajibu bisababil mal min jinsi ma atahullah. Karena zakat mal itu, zakat harta terkait ya diwajibkan dengan sebab harta. Dengan sebab harta dari jenis harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang wajib mengeluarkannya tersebut. Adapun ulama dari kalangan mazhab Hanabilah, mereka berkata la yujzi illa tamr. Ya, la yujzi illa at-tamru wasyairu wal bur. Ya, tidak sah zakat kecuali dengan kurma dan gandum, syair dan bur. Gandum dari jenis syair dan dari jenis bur yang lebih mahal. Ya, ini ulama Hanabilah. Ya, adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa ya, zakat fitri itu bukanlah terbatas pada yang sudah Nabi sebutkan, kurma dan gandum, tidak. Tapi selama makanan tersebut dijadikan makanan pokok penduduk setempat, maka itulah sah, makanan tersebut sah dijadikan pembayaran zakat fitri, karena ilahnya adalah makanan pokok, bukan jenis makanan, ya, kayak gitu. Kalau memang makan sebuah makanan pokok, maka dia bisa digunakan untuk pembayaran zakat. Tidak harus ya makanan-makanan yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, gitu ya, seperti itu. Demikian yang bisa kita bahas ya, bagian yang kedua ya, terkait dengan masih terkait dengan syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu syaratnya dua, harus Islam dan harus orang yang mampu. Kemudian faedah-faedah sudah kita sampaikan, dan juga jenis-jenis makanan yang bisa dikeluarkan sebagai zakat fitri. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.